Hey, neraga kareba kaceps di sini. Kita belajar 1000 cara untuk menafkahi tubuh ini, tapi sudahkah kita belajar menafkahi ruh ini? Kita mengenakan baju-baju yang indah, tapi tahukah kita bagaimana cara memberi baju untuk jiwa? Jalaluddin Rumi. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan konser yang luar biasa meriah. Entah berapa ribu orang yang hadir di sini untuk menyaksikan musisi terkenal papan atas di bumi. Inilah musisinya, ia bernama Rahul Jaikar, sering disapa RG. मुझको इरादे दे, नए बहाने दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे. Meronta-ronta seluruh penonton menyaksikan Rahul melantunkan bait-bait lagunya di atas sana. Tapi ketika lagu yang syahdu itu belum tuntas, tiba-tiba ada oknum melempar Rahul dari bawah panggung. Biasa jika orang-orang sudah di atas pasti ada-ada aja yang iri hati. Awalnya sih Rahul biasa-biasa aja, tapi ketika ulah oknum itu sudah kelewatan, Rahul pun tak bisa mengontrol emosi, langsung terjun menghajar si orang kurang ajar itu. Karena pikirannya sudah kacau, Rahul memilih tidak melanjutkan lagu-lagu ciptaannya di atas panggung, padahal seluruh penonton sudah mati-matian berteriak agar Rahul kembali bernyanyi. Sebelum Rahul melangkahkan kaki di keramaian ini, ia sempat dibujuk kawan seperjuangannya Vivek alias Rudy agar menyelesaikan pertunjukannya dahulu, karena kalau begini bagaimana caranya ada rumah produksi yang mau betah bekerja sama kan? Rudy sangat-sangat mohon ke Rahul agar kembali ke atas panggung, tapi Rahul malah asik melibas minumannya lalu naik ke mobil kemudian pergi. Di sepanjang perjalanan, di samping botolan itu tak pernah lepas dari genggaman, Rahul sempat merefleksi setiap proses atau perjalanan karirnya hingga bisa sebesar sekarang. Penghargaan terbaik sudah ia capai semua atas karya-karyanya yang luar biasa. Lagu-lagunya pasti akan membuat hati penikmatnya ikut bersiul. Nah, atas lamunan itu serta efek alkohol di tangannya, Rahul di sini kehilangan kendali sebab seseorang tiba-tiba nyebrang di depannya. Syukur-syukur orang itu tidak ketabrak, si pohonlah jadi korban. Cepat-cepat Rahul turun dari mobil mengecek siapa orang berbaju merah itu. Sebenarnya tahu-taunya ia adalah gadis cantik, matanya berseri-seri layaknya mutiara dalam gemilang cahaya. Penuh tanggung jawab, Rahul memunguti tomat-tomat itu sementara sang gadis sama sekali tak mengenali jika orang yang hampir menabraknya ini ialah Rahul Jaikar, si penyanyi terbaik abad ini. Atas kejadian barusan dan sebagai pecandu berat alkohol, Rahul tidak langsung pulang ke hotel namun singgah ke salah satu bar mencari minuman sebab stok di mobil sudah ludes semua. Ketika Rahul hendak masuk ke bar, ia cukup terkejut langkahnya disambut syair-syair lagunya sedang dinyanyikan seseorang entah siapa. Suaranya amat sopan masuk ke telinga. Penuh rasa penasaran, Rahul merapat ke sumber suara dan siapa yang menduga jika gadis yang hampir ditabrak Rahul di persimpangan tadilah sedang menyanyikan lagunya di atas sana. Ketika saya bertanya ke pengelola bar di sini, tahu-taunya gadis cantik bersuara merdu itu bernama Arohi, profesinya memang sebagai penyanyi bar. Saking terhanyutnya Rahul oleh suara merdu si gadis itu sampai-sampai tatapannya tak dipalingkan apapun kecuali terus memandanginya. Setelah sang gadis bernyanyi, Rahul mencoba ke atas panggung guna untuk memberinya apresiasi. Telah membawakan lagunya dengan indah, Rahul membuka kupluk dan kacamata hitamnya. Barulah orang-orang di sini mengenali jika pria ini ternyata Rahul Jaikar. Yang paling kaget di sini jelas si Arohi. देखो मैं राहुल जयकर के सामने गा रही हूँ, आपसे क्या-क्या करवा? यही गाना मुझसे भी अच्छा गाया। मजाक कर। नाम क्या है तुम्हारा? आरोही केशव शिर्के. Lihatlah betapa takjubnya Rahul melihat penyanyi bar ini telah membawakan lagunya dengan sempurna. Sampai-sampai Arohi ditarik ke belakang panggung hanya untuk diberi pujian yang dibarengi ketulusan. Intinya baru kali ini Rahul mendengar seseorang berhasil membawakan lagunya dengan syahdu dan memikat, itu dari gadis yang hampir ditabraknya sendiri.
Ketika Rohi telah back ke penginapan mengistirahatkan diri, ada sesuatu tiba-tiba mengacaukan pikirannya. Dari atas ranjang, Rohi terpantau senyum-senyum sendiri, tahu-taunya ia mengingat setiap ucapan-ucapan Rahul terhadapnya di bar tadi. Tak sepatah kata pun Rohi lupa pujian-pujian yang telah terlontar dari mulut Rahul. Di sisi lain, Rohi juga pastinya amat tak menyangka telah bertatapan sedekat itu dengan Rahul Jaikar, sang pencipta lagu-lagu terbaik saat ini. Entah si Rohi sekarang sudah hanyut di dalam benih-benih cinta atau hanya dalam sekedar kekaguman saja, entahlah. Nah, ketika Rohi sudah mematikan lampu dan hendak tidur, ia tiba-tiba kaget mendengar ada seseorang memanggil namanya dari bawah. Rohi pun cepat-cepat keluar mengeceknya. Ternyata itu si Rahul, entah dari mana ia menemukan alamat penginapan Rohi dan manajernya. Dari atas mobil Rahul berteriak, "Boleh turun sebentar, ada hal penting yang ingin kubicarakan." Di sini jelas dada Rohi bergetar hebat, bisa-bisanya ia didatangi langsung oleh Rahul Jaikar kan? Sebelum turun ke bawah, Rohi sempat menata wajahnya di depan cermin, lalu turunlah si Rohi dengan sembunyi-sembunyi karena ia tak diizinkan bertemu dengan siapapun di sini oleh manajernya. Jika Rohi sampai ketahuan maka gajinya akan dipotong 1 hari. Apalagi harga tomat sekarang sedang naik drastis kan? Kita lihat Rohi menarik Rahul untuk cerita dari balik mobil secepat mungkin. Setelah duduk berdua bertatapan satu sama lain, Rohi pun bertanya, "Ada hal apa menemui orang sepertiku di malam-malam begini, Tuan Rahul?" Dengan penuh rendah hati, Rahul berkata, "Jika pada saat aku melihatmu bernyanyi di bar tadi, kau terlihat seperti anak kecil yang melihat bulan dan ingin meraihnya. Aku melihat ada suatu hal dalam dirimu yang tak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Selain matamu yang berseri-seri, kau cukup beruntung diberkahi suara yang indah dari Sang Pencipta." Di samping, Rohi tak menyangka bisa ngobrol seperti ini dengan pencipta lagu-lagu yang sering ia nyanyikan di bar. Ia juga terlihat seperti bunga sedang menyebar harumnya untuk pria yang ada di hadapannya sekarang. Lalu inti alasan Rahul kemarin sebenarnya yakni dirinya mau mengajak Rohi menggapai bulan. Rahul sangat yakin sekaligus berjanji jika suatu saat nanti Rohi akan ia jadikan penyanyi terbesar di abad ini. Ada satu hal lagi yang tak terduga dari mulut Rahul. Ia berkata, "Aku ini sepertinya jatuh cinta." Sudah jelas Rohi pasti tak percaya dengan ucapan itu, apalagi ia tahu gaya-gaya Rahul seperti orang mabuk kan. Nah, sebelum Rohi panjat pagar kembali ke kamarnya, ada satu lagi permintaan dari Rahul untuknya. तुम उस बार में काम नहीं करोगी क्योंकि मैं कह रहा हूँ भरोसा करती हो मुझ पे Kebahagiaan Rohi tak bisa ia bendung malam ini seperti mendapat keajaiban dahsyat. Ia telah menitipkan harapan besar semoga dengan ajakan kerjasama Rahul ini kelak bisa membawanya jadi penyanyi terkenal. Yang paling penting bisa membantu ekonomi keluarganya sebab pembeli tomat pun sudah sulit Rohi dapatkan, apalagi kiriman untuk orang tuanya di Mumbai. Di esok harinya, keputusan Rohi sudah benar-benar bulat. Ia telah datang menemui manajernya untuk putus kontrak sebagai penyanyi bar di sini. Rohi benar-benar akan ikut dengan Rahul Jaikar dengan segala janjinya serta tatapan-tatapan keikhlasan yang terpancarkan darinya. जो है अब यही है ये सब क्या है राहुल? Kita lihat Rohi benar-benar meninggalkan pekerjaannya di bar, memilih ikut dengan Rahul. Sekarang Rohi telah balik ke Mumbai, ibu kota India, lanjut meniti karir di sini dan akan dituntun oleh Rahul Jaikar. Ketika Rohi telah sampai di rumah, terlebih dahulu ia merapikan rindu dengan ayah tercintanya yang berprofesi sebagai tukang solder. Bahagia sekali sang ayah bisa bertemu putrinya kembali setelah bertahun-tahun lamanya terpisah karena mencari nafkah di kota orang. Tak lama sang ibu juga datang, pelukan kerinduan itu sudah pasti, tapi ada satu hal yang membuat Rohi di sini sedih sebenarnya. Ketika ibunya minta 100 untuk beli bahan di pasar persiapan makan malam sebentar, padahal sepeser pun tak ada di kantong Rohi akibat sudah bayar denda di manajernya karena memutus kontrak sendiri. Seketika nampak raut kecewa dari ibu Rohi karena harapannya anaknya ini pulang dengan membawa uang yang cukup untuk menghidupi, padahal tidak ada sama sekali. Terlebih sang ibu makin kecewa ketika Rohi memberitahunya jika ia telah berhenti dari pekerjaannya. Tapi itu tidak tanpa alasan. "Bu, aku bertemu dengan seseorang dan berjanji akan memberiku kesempatan untuk jadi seorang penyanyi terkenal nantinya." Mendengar itu ibu Rohi malah marah, belum lagi kondisi keuangan saat ini sangat mencekik. से उधार मांगने पड़ेंगे। काय बोलतेस तू बोलो दे मला। कुछ ही दिनों की तो बात है। अरुण जाने दे उसको.
Beruntung ayahnya sangat mengerti dan mensupport Arohi dalam memutuskan jalannya sendiri. Semoga itu benar-benar jalan yang tepat dan tidak menyesatkan Arohi, harapan keluarga satu-satunya. Beralih ke Rahul, sekarang yang sudah datang menemui pamannya Baharudin untuk Arohi. Begitu semangat Rahul meyakinkan pamannya jika saya telah menemukan seseorang yang layak dijadikan superstar. Suaranya sangat bagus. Tapi sebagai pekerja industri musik senior, Baharudin tidak semerta-merta menerima tawaran Rahul begitu saja. Pertama-tama, paman Baharudin ingin mendengar suara Arohi lalu baru akan diputuskan kerjasama. Nah di sini saking bahagianya Rahul dapat sinyal dari pamannya untuk Arohi, Baharudin dicium dulu keningnya, barulah Rahul lanjut menjemput Arohi untuk tes suara apakah layak atau tidak. Tapi ketika Rahul baru tiba di parkiran, ia malah dihajar beberapa oknum tak dikenal. Rahul betul-betul sampai tak berdaya bonyok keluar dalam, sementara Arohi di sana sedari tadi menunggu telepon. Terlihat saat ini Rahul telah dilarikan ke rumah sakit oleh kawannya Rudy. Rudy di sini sempat memberitahu kerabatnya jika nanti ada seseorang wartawan atau media bertanya tentang Rahul, katakan saja dia sedang ke London mengadakan pertunjukan. Entah kenapa Rudy ingin menyembunyikan apa yang telah terjadi dengan Rahul. Diamankanlah handphonenya Rahul. Saat ada panggilan masuk dari Arohi, Rudy lah yang angkat lalu berkata jika Rahul sedang di London sekarang. Mendengar kabar tak mengenakan itu, seketika Arohi gugur harapan dan merasa ditipu oleh Jeikar. Arohi saking kecewanya ia, sesuap nasi pun susah ditelan. Terlebih ia juga sudah memberitahu kedua orang tuanya jika orang itu tidak akan pernah berkhianat untuk saya. Setiap hari, setiap malam Arohi menghubungi handphone Rahul, tapi itu tak pernah digubris oleh Rudy. Mungkin maksud Rudy dari ini semua ia tidak mau melihat karir Rahul hancur karena orang lain. Kira-kira seperti itu, Nar. Kini 2 bulan telah berlalu karena Arohi benar-benar tidak memiliki sumber penghasilan selain jadi beban keluarga. Sekarang ibunya pun memutuskan menjual emas miliknya agar bisa menyambung hidup. Belum lagi sudah 2 bulan lamanya tidak ada kabar dari Rahul, sementara semua harapan itu sudah tertanam darinya. Dan karena sudah tak ada pilihan lain, terpaksa Arohi datang mencari Rahul di kediamannya, rumahnya. Wow, besar sekali. Pada saat Arohi bertanya ke Pak Security-nya malah bilang Tuan Rahul sedang di luar, entah kapan pulangnya. Arohi pun memberi secari kertas ke Pak Security untuk Rahul. Lalu ketika Arohi sudah pamit, langkahnya malah tiba-tiba terhenti karena ini. Melihat itu, kekecewaan Arohi benar-benar tak bisa ditolerir lagi. Ia sudah menganggap Rahul sebagai pengecut besar, padahal semuanya hanya sekedar kesalahpahaman semata. Rahul di sana yang sudah mengetahui jika Rudy yang telah berusaha menutup jalan serta menyuramkan harapan seorang gadis yang membutuhkan pembeli tomat, mengamuk ke Rudy. उसे झूठ बोला, फोन छुपाया मुझसे। सालों से हूँ तेरे साथ, 10 साल से हूँ तेरे साथ, लेकिन ये नहीं देख सकता कि आई गई लड़की के लड़की नहीं है। I didn't want this to happen, man. किस आवाज का मालिक है, तकलीफ होती है। Sebenarnya maksud Rudy ini baik, ia hanya tidak rela melihat sahabatnya Rahul mengorbankan dirinya untuk orang lain, rela menyerahkan kesuksesannya hanya demi seorang gadis yang baru ia kenal, Arohi maksudnya. Itu masuk akal, tapi Rahul juga sudah sangat yakin dengan apa yang ditempuhnya sekarang, apalagi ini bukan hanya sekedar dunia pernyanyian, tapi di dalamnya juga ada cinta. Tidak mungkin Rahul sampai terobsesi begini jika rasa cintanya terhadap Arohi tidak ada meski sekecil butiran debu. Di malam hari, Rahul sudah keliling kemana-mana mencari Arohi. Tahu-taunya ia menemukan Arohi sedang nyanyi di salah satu bar. Intinya, Arohi sekarang rela kerja apapun yang jelas emak babenya bisa makan. Arohi menyadari jika Rahul ada di sini, pun lari keluar. Rahul mengejarnya, tapi sikap Arohi sekarang seakan ia tidak pernah mengenal Rahul sebelumnya, saking kecewanya ia. क्यों करूं मैं बात? यार, I want to speak to you यार। 2 महीनों से वेट कर रही हूँ। चलो, मुझे तुम्हें एक स्टोरी सुनानी है। चलो भैया चलो। Setelah Rahul menceritakan semuanya, barulah hati Arohi mulai lunak. Bahkan di esok harinya ia sudah memenuhi panggilan paman Rahul, dan itu artinya sekarang Arohi benar-benar sudah memaafkan Rahul atas kesalahpahaman itu. Paman Baharudin yang kini mendengar Arohi bernyanyi hanya bisa terbelalak mendengar suara merdu Arohi. Kata Baharudin, "Arohi, kau ini berbakat dan bisa memahami sebuah lagu, tapi harus sedikit biasa, maka latihan vokalmu harus segera dimulai. Yang akan melatihnya adalah si Rahul sendiri."
Kini Rahul sudah membawa Rohi ke studionya. Dari tempat inilah Rahul memulai karirnya dahuluner. Alat-alat musik itu jadi saksi bisu perjuangan hidupnya. Kondisinya sekarang sudah usang dan berdebu. Bertahun-tahun tak ditempati akibat konser dan konser. Rohi sebagai penyanyi biasa bisa masuk ke tempat bersejarah ini jelas terkesima bisa melihat penghargaan Rahul Jaikar. Kata Rahul, jangan khawatir cantik, suatu hari nanti penghargaan itu akan datang padamu. Percayalah, dimulailah latihannya. मुझसे नहीं होगा. It's in B flat. Listen, I'll show you. तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं. Pada latihan vokal perdana ini, ada yang aneh dengan tatapan Rohi. Penuh penghayatan, ia terus memandangi Rahul bernyanyi di hadapannya. Selain agak deg-degan bisa diajari langsung oleh Rahul Jaikar, wajah Rohi tak bisa berbohong juga jika jiwanya hidup bisa ada di sisi Rahul. Tak terkecuali dengan Rahul sendiri, mereka berdua seakan telah menemukan jawaban atas penantian dari doa-doa panjang itu. Seperti halnya pada lirik lagu Rahul, datanglah bawa aku bersamamu, ini setitik harapan. Dan harapan itu sudah ada di depan mata Rahul. Saat ini matanya sedang berseri-seri menatapnya bernyanyi. Kini setiap hari mereka berdua terus sama-sama latihan vokalnya. Rahul benar-benar berusaha keras agar Rohi ini bisa memaksimalkan bakat yang dimilikinya. Sekarang bahkan semua lagu-lagu Rahul hampir Rohi hafal semua. Di sela-sela fokusnya latihan, Rahul mencoba mengajak Rohi ke salah satu stadium. Maksud Rahul mengajak Rohi kemari, ia ingin menggambarkan jika kelak disinilah ribuan manusia akan menyambutmu bernyanyi di atas panggung yang megah. Setelahnya kita lihat Rohi juga sudah membawa Rahul ke rumahnya memperkenalkan ke mak babenya jika inilah orang yang menuntunku untuk menggapai bulan. Setelah itu gas lagi latihannya sampai Rahul merasa jika ini sudah waktunya Rohi untuk rekaman studio. Dipersiapkanlah apa-apa yang harus dipersiapkan oleh kru dan paman Rahul. Sementara dada Rohi di ruang tunggu sana sudah gedebak karena ini sensasinya pasti agak beda saat nyanyi di bar dan di studio rekaman di depan orang hebat pula. Kini tiba saatnya Rohi diperintahkan masuk ke studio, namun tahu-taunya ia butuh waktu 5 menit lagi untuk mempersiapkan mentalnya. Terpaksa Rahul di sini mengambil alih ketegangan. Ia mendatangi Rohi dan melihatnya sedang keringat dingin di dalam karena gugup. Rahul memberitahu Rohi, "Hei cantik, kamu tidak sendirian, aku ada untukmu. Keluarlah, semua pasti akan berjalan dengan baik." Lawan rasa ragu itu karena biasanya ragulah yang akan menghancurkan hasil latihan yang sudah dibangun dalam berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Gugup mampu menekan keleluasaan intelektual dan aksi seseorang, maka sekarang hantam dia dengan keberanian. Tahu-taunya dari semua teori penyemangat itu tak satu pun yang mampu mengetuk keberanian Rohi dan hanya ucapan inilah yang mampu. अपने लिए नहीं तो मेरे लिए बाहर आ रोही, I love you. Pada akhirnya keluarlah Rohi, langkahnya setia dituntun oleh Rahul. Lalu siapa yang menduga jika proses rekaman Rohi dapat berjalan dengan baik tanpa sedikit pun masalah. Semuanya mengalir dengan indah. Bahrudin hanya bisa menganga melihatnya sementara Rahul hanya bisa dipenuhi rasa takjub. Kita lihat sekarang Rohi sudah dimintai tanda tangan kontrak oleh Bahrudin hingga kesuksesan itu sudah mulai terlihat. Rumah-rumah produksi mulai dari film, iklan, dan lain sebagainya sudah melirik kemampuan Rohi. Orang-orang di kampung bahkan sudah ngefans berat dengan Rohi hingga emaknya telah menyampaikan ucapan terima kasih ke Rahul telah membawa putrinya sejauh ini. Ladies and gentlemen, finally, Music Award! Singkat kisah, kini Rohi sudah masuk dalam daftar Indian Music Award, pencapaian yang sangat luar biasa sesuai apa janji Rahul dahulu terhadapnya. Tapi Rohi di sini sempat heran kenapa di hari bahagia seperti ini ia tidak melihat batang hidung Rahul. Tahu-taunya Rahul keluar mengasingkan diri menyaksikan Rohi menerima penghargaan sebagai penyanyi terbaik melalui layar kaca. Lihat betapa besarnya jiwa Rahul Inner, hanya satu kelemahannya yaitu rasa candunya pada minuman seakan sudah permanen. Mustahil ia bisa lepas dari lingkaran itu kecuali mautlah yang memisahkan. Padahal jelas itu bisa merubah manusia menjadi setan kan? Iya, begitulah faktanya. पर क्या करें लगी है इसकी की जाती
Rahul, ada apa dengan dirimu itu? Padahal ketenaran, popularitas, status, bahkan dunia seakan terlihat berada di bawah kakimu. Tapi kenapa air dalam isi botol itu tak bisa kau lepas? Arohi terlihat juga telah datang sambil membawa penghargaan di tangannya. Ia mendapati Rahul seperti ini di ketinggian, jelas panik. Belum lagi Rahul terlihat berdiri layaknya orang yang mau memutus udaranya terjun ke bawah karena telah menyelesaikan tugasnya. Makin panik tuh si Arohi, belum lagi Rahul dalam kondisi ini agak teler pun langsung mendekat lalu menarik Rahul turun ke lantai. Begitu khawatirnya Rohiner, kenapa Rahul jadi seperti ini padahal semuanya sudah ia miliki termasuk ketulusan wanita yang ada di atasnya sekarang. Nah, yang paling bikin bingung, Rahul di sini tiba-tiba meminta Arohi agar menjauhinya mulai dari sekarang sebelum bertambah parah, dimana jelas itu sulit diterima oleh Arohi. तो फिर छोड़ दो यार, क्या रखा है इसमें? बीवी है जो साथ रहकर सताएगी और छोड़ दो, मौका ये तो आदत देके अब नहीं देखो। जाने। ये आदत तुम्हारे साथ रह सर मजाक नहीं होता। यही तो बात है, जाओ, जस्ट गो अवे। ठीक है, और इस कामयाबी से दूर। आरोही, तेरे लिए hijiana hutko joyo hijiana teremo padamu syuko sembala. Asik, romantik sekali momennya dan semoga pertikaian-pertikaian seperti ini dapat mendewasakan cinta mereka berdua. Yang paling penting semoga Rahul bisa cepat-cepat menyadari betapa jauh lebih memabukkannya wanita yang mendekapnya sekarang ketimbang isi botol yang selalu ia pegang. Setelah saling mendekap di bawah derasnya air hujan, kita lihat Rahul telah menggendong Arohi masuk ke dalam pembaringan untuk istirahat. Ketika Rahul telah membaringkan Arohi dengan penuh hati-hati, entah kenapa Arohi di sini minta diraih kembali oleh Rahul. Perlahan Arohi terus menghampiri Rahul hingga memberinya satu kecupan dan semoga itu bisa mendamaikan lelaki terkasihnya dari kekacauan hati dan jiwanya di malam yang menghujani ini. Sekarang Rahul benar-benar telah membawa Arohi hingga menggapai bintang. Arohi telah menjadi orang besar, penyanyi terkenal, mendapat penghargaan nasional dan dengan itu nama Arohi akan ditulis dalam sejarah juga tanpa orang-orang ketahui jika Rahul Jaikar lah yang telah membuat Arohi menggapai bintang dituntun oleh cinta yang besar. Beberapa hari telah berlalu ketika Rohi sibuk beres-beres di dalam studio. Rahul lah yang keluar menjemput makanan dari akang Grab. Lalu lihatlah apa yang terjadi di sini, Nar. मिलेगा? हाँ? आपका नहीं, मैडम का। Dari sinilah Rohi mulai merasa tidak enak karena kepopulerannya bahkan sudah mulai menenggelamkan Rahul. Lalu entah bagaimana malunya Rahul di sini diprank oleh akang Grab padahal dirinya lah yang sedari awal menopang Rohi hingga sebesar sekarang. Sementara ia seakan-akan sudah terlupakan akibat telah muncul superstar baru yaitu Arohi sendiri. Rahul mulai merasa terguncang, belum lagi Rudy memberitahunya jika pajak rumah, mobil, dan yang lain sudah bermasalah semua. Bahkan akun Rahul telah diblokir. Bagaimana tidak, sekarang itu tak satupun rumah produksi yang mau melirik Rahul dan mengajaknya bekerja sama lagi. Dan apakah ini awal kehancuran seorang Rahul Jaikar setelah dirinya melahirkan superstar baru? Ini jawabannya. सब खत्म हो गया, क्या कर रहे हो? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पानी लाती हूँ। Inilah yang dikatakan hancur sehancur-hancurnya, jatuh berkali-kali di tempat yang rendah mungkin tak terlalu sakit, namun Rahul telah jatuh dari tempat yang paling tinggi sampai yang mulai mengambil uang Arohi sembunyi-sembunyi. Kata kasarnya ya, Rahul mencuri demi sebotol minuman.
Arohi melihat Rahul seperti ini juga sudah buntu. Ia tidak tahu harus mulai dari mana agar si Rahul bisa lepas dari kebiasaan buruknya. Sampai di suatu waktu ketika diadakan acara penyambutan penyanyi paling sensasional untuk Arohi, Rahul kena mental lagi di sana. Pada saat dirinya mau masuk di acara memberi Arohi selamat, yang malah diusir oleh petugas. Seakan-akan semua orang melihat Rahul sebagai seekor lalat yang harus diusir, bahkan ditepuk mati. Disinilah Rahul sampai tak bisa menahan amarahnya, ngamuk membabi buta sebab dunia tak berpihak lagi padanya. Nah, atas kekacauan yang ditimbulkan Rahul sampai-sampai ya sudah ditahan oleh Pak Polisi. Untung-untung Arohi dan Baharudin mau menjamin kebebasannya, di mana kejadian ini juga diliput paksa oleh media. Bayangkan bagaimana hancurnya jiwa Rahul sekarang. Arohi yang berhati bening tetap selalu ada di samping Rahul, merawat Rahul dengan kasih dan sayang. Tuh lihat saja Rohiner, ia menuangkan Rahul minuman, memandikannya, memotong bulu hidung dan jagungnya, di mana ini semua jelas tindakan yang didasari cinta yang besar, tidak mungkin tidak. Atas kasih sayang Arohi itu, perlahan Rahul mulai membenahi semua kekacauan pikiran, jiwa dan raganya. Saat ini ia merasa mulai sedikit tenang. Di saat tiba hari konser akbar Arohi di stadium itu, Rahul setia mengantarnya serta berusaha memposisikan dirinya dengan kenyataan. Benar, akhir-akhir ini kita juga tidak pernah lagi melihat Rahul memegang botol, entah ia benar-benar sudah sepenuhnya mau berubah atau bagaimana. Sekarang yang ada pada dirinya hanyalah raut kesabaran dan air mata, sebab malam ini Rahul sempat mendengar Arohi memberitahu Paman Baharudin jika kontrak yang sudah ia tanda tangani akan diselesaikan, sebab sekarang ia mau membersamai Rahul, berada di samping Rahul. Arohi tidak ingin apa-apa selain Rahul. Tambah netes tuh si Rahul mendengar itu semua dari dalam kamar. नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरी होगी। पागल हो गई हो तुम। वो ले जाएगा मुझे। Benar-benar limited edition si Arohi ini. Bayangkan sepanjang malam ia berlinang air mata menangisi Rahul. Rahul juga yang semakin menyadari betapa dahsyatnya perasaan Arohi terhadap dirinya. Kini benar-benar terlihat sudah meninggalkan cap orang tuanya. Setiap detik, setiap waktu Rahul hanya ingin terus ada di samping Arohi. Entah kenapa Rahul tiba-tiba semanja ini. Dan karena hari ini Arohi masih ada jadwal manggung, Rahul pun segera menyuruhnya siap-siap karena dirinya mau keluar sebentar. Sebelum pergi, Rahul sempat berterima kasih ke Arohi selalu ada di sampingnya. Di sini Rahul juga berjanji jika mulai hari ini akan berubah. Ia benar-benar sudah mau meninggalkan minumannya, tapi kalau air putih masih diminum, Ji. Nah, ketika Arohi telah berada di atas panggung untuk menghibur para fansnya, Rahul juga sudah berada di atas jembatan, entah mau menyambut siapa. Tak disangka-sangka ternyata Rahul datang menjemput kematiannya. Sedang siapakah yang mau bertanggung jawab atas rasa sakit yang akan dipikul Arohi serta kekecewaan para penikmat Heiner terhadap Rahul? Entahlah. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah yang penuh lika-liku ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, Nar. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby.
And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.